Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Agus Mansur, yang hari ini kita akan fokus pada pendefinisian konsep of quality. Ketika kita belajar mata kuliah pengendalian kualitas dan penjaminan mutu, maka pertama kita harus memahami dulu apakah yang dimaksud dengan mutu itu sendiri atau apakah yang dimaksud dengan kualitas itu sendiri. Hari ini kita akan fokus membahas tentang itu. Sehingga target dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan bisa mendefinisikan apa itu kualitas dan bagaimana dimensi-dimensi yang diperlukan dalam membangun kualitas. Kita akan langsung ke slide PowerPoint kita, bahwa yang menjadi target pembelajaran kita hari ini adalah sesuai dengan apa yang kita tadi sempat sampaikan, kita akan belajar memahami apa itu kualitas dan dimensi yang ada di dalam sebuah produk. Karakteristik apa sih untuk mengatakan sebuah produk itu berkualitas, apakah tidak. Baik. Hampir semua orang atau sebuah company mengklaim bahwa dirinya mempunyai good product, good quality, dan mendeklar bahwa produknya adalah merupakan produk-produk dengan 100% satisfaction, 100% akan membuat konsumen puas. Jargon-jargon marketing selalu berusaha untuk membawa kualitas menjadi topik yang dimunculkan. Sebelum berbicara tentang yang murah, sebelum berbicara dengan yang lain, kualitas selalu menjadi yang pertama kali untuk disampaikan. Karena memang dipahami bahwa kualitas itu adalah merupakan kunci untuk memilih sebuah produk. Jadi tadi kita sempat sampaikan bahwa ketika ekspresi kualitasnya digunakan, ya, maka di dalam benak kita akan berpikir tentang excellent product atau excellent service yang memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan konsumen. Apakah itu televisi yang berkualitas, apakah itu motor yang berkualitas, apakah kita sebut misalnya hotel yang berkualitas. Selalu kalau kita nyebut kata kualitas, ini ekspresi yang muncul diarahkan kepada excellent produk atau service. Nah, ini kualitas begitu ya. Baik, tadi kita katakan bahwa apa yang ada di benak seseorang terkait dengan kualitas ini perlu kita definisikan bersama, sehingga nanti kita tidak mempunyai arah yang salah ketika mau mengembangkan kualitas. The real judge of the quality adalah customer. Semua orang boleh mengklaim bahwa produknya nomor satu. Semua orang boleh mengklaim bahwa produknya yang terhebat. Sehingga ada pepatah yang mengatakan semuanya kalau kecap selalu bilang kecapnya nomor satu, gitu ya. Semua orang akan mengklaim bahwa dirinya adalah yang nomor satu. Tetapi kita harus paham bahwa juri dari kualitas itu sendiri adalah customer, bukan yang lain. Meskipun kita mengklaim bahwa produk kita number one, tetapi customer lah yang memiliki hak penuh untuk mengatakan produk kita itu berkualitas apakah tidak. Untuk itu kita perlu memahami siapa customer kita, siapa segmen customer kita, sehingga kalau kita mempunyai segmen customer yang salah, bisa jadi produk yang kita anggap mempunyai kualitas yang bagus, ternyata itu di depan customer bukanlah sesuatu yang betul-betul bagus. Maka langkah pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi customer kita. Baik, kita ilustrasi. Ini ada dua produk yang kita sebut
produk otomotif atau mobil gitu ya. Yang pertama, gambar mobil produksi dari Mercedes. Mungkin semua orang akan mengatakan ini adalah produk yang bagus kualitasnya. Ketika kita munculkan produk yang kedua seperti ini, apakah kita bisa mengklaim bahwa produk yang kedua ini tidak lebih bagus kualitasnya dibanding yang pertama? Jelas kalau harga yang pertama jauh lebih mahal dibanding dengan yang kedua. Kalau dari suspensi, yang pertama jauh lebih empuk dibanding yang kedua. Kalau dari AC, jelas yang pertama lebih dingin dibanding dengan yang kedua. Tetapi apakah kita mengklaim bahwa produk yang kedua ini merupakan produk yang kualitasnya buruk? Tidak bisa kita seperti itu. Kenapa? Karena harga dari mobil yang pertama dengan mobil yang kedua itu jelas berbeda. Penggunaan mobil yang pertama dengan mobil kedua itu juga jelas berbeda. Nah, sehingga di sini kita nggak bisa mengatakan kualitas itu disamaratakan. Tetapi kualitas itu harus ditentukan. Who is the customer dari produk itu? Ya, sehingga kita akan bisa melihat bahwa akan adil kita mengatakan produk itu berkualitas apa tidak setelah kita memahami customer dari produk tersebut. Kita bisa juga mengatakan bahwa produk yang kedua ini juga memiliki kualitas yang bagus. Meskipun tidak seempuk yang pertama, meskipun tidak sekencang produk mobil yang pertama. Karena apa? Karena segmen atau customer dari produk ini berbeda dengan yang ini. Ya, ketika kita tanya, tentu saja harus sesuai dengan customer yang menggunakan produk yang bersangkutan. Baik. Ini saya kenalkan para tokoh-tokoh quality gurus di dunia yang diakui di dunia. Ya. Yang pertama kita mengenal Profesor Edward Deming, yang terkenal dengan Deming Prize-nya. Ada namanya Profesor Joseph Juran, Arman Feigenbaum, Genichi Taguchi dari Jepang, Profesor Ishikawa, Philip Crosby, Shigu Shingo, Seward, dan lain sebagainya. Inilah tokoh-tokoh kualitas yang ilmunya banyak mengilhami para praktisi kualitas saat ini. Kita akan coba overview dari beliau-beliau terkait dengan pandangan beliau terkait dengan kualitas. Yang pertama kita lihat Profesor Deming, dia mengatakan bahwa 94% problem di bisnis are system driven and only 6% are people driven. Artinya apa di sini? Bahwa begitu kita memperbaiki sistem yang ada, ya, maka 94 persoalan itu bisa selesai. Jadi mengendalikan kualitas itu bukan hanya melulu bicara tentang manusia-manusia yang kita salahkan. Sebenarnya manusia-manusia itu yang keliru hanya menyumbang 6% dari persoalan problem bisnis yang ada. Sementara 94% problem, ya, 94% problem adalah dikarenakan sistem yang kita jalankan. Nah, sehingga kita perlu memperbaiki sistem kita. Sistem ini yang diperbaiki. Ya, jika sistem ini bisa diperbaiki, maka 90% problem yang ada di dalam bisnis itu bisa kita kendalikan. Sisanya 6% itu karena manusianya, gitu ya. Nah, ini tentu saja pandangan yang selalu mengatakan bahwa kesalahan atau sebuah cacat produk adalah karena pekerja itu tidak 100% benar. Kenapa? Menurut Profesor Edward Deming mengatakan, perbaiki dulu sistemnya. Kenapa? Dengan sistem yang baik, maka proses akan berjalan baik. Jika proses berjalan baik, maka produk akan bisa dihasilkan dengan baik. Nah, Profesor Joseph Juran hampir sama pendapatnya dengan Profesor Edward Deming, dan beliau mengedepankan dengan apa yang disebut dengan standarisasi. Without a standard, there is a no logical basis for making decision or taking action. Beliau mengatakan sistem yang bagus adalah sistem yang dibuat standar.
Jika sudah ada standar yang ada di dalamnya, maka akan membuat kita mudah untuk menjalankan bisnis kita. Maka Profesor Juran itu mengatakan, create a standar. Standar harus dibuat. Standar jangan hanya melibatkan orang-orang yang skillnya tinggi, tetapi melibatkan orang-orang yang skillnya biasa-biasa aja. Ya. Nah, dengan begitu kita akan bisa melakukan sebuah improvement, proses improvement. Nah, Profesor Juran mengatakan, bikinlah standar. Standar kualitas untuk produk kita. Karena itu akan memudahkan bagi kita untuk melakukan proses pengendalian, proses improvement, dan sebagainya. Nah, menurut Bill Crosby mempunyai pandangan bahwa quality is the result of carefully constructed cultured environment. It has to be the fabric of the organization, not part of the fabric. Jadi beliau mengatakan bahwa quality itu harus menjadi sebuah budaya yang melekat, harus menjadi culture environmental. Jangan sampai quality itu merupakan sesuatu yang terpisah dari fabrikasi yang kita lakukan. Tetapi quality itu harus merupakan apa ya? Harus menjadi konstruksi mental semua pihak, bahwa sistem yang kita bangun adalah betul-betul sistem yang menjamin terbangunnya sebuah kualitas yang baik. Ini menurut Bill Crosby. Ya. Nah, dari pandangan-pandangan yang ada bisa kita ambil beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Juran, bahwa Juran itu tadi kan mengatakan bahwa quality itu 94% problem kualitas itu karena sistem. Nah, sehingga menurut Juran ya, untuk mengembangkan quality itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Quality itu is fitness for use. Yang penting adalah produk atau sistem yang kita gunakan itu bisa fit dengan apa yang kita inginkan, ya, fitness for use. Ya. Jadi quality according to Juran means that a product meets customer need. Yang penting apa yang menjadi customer needs, ya, itu bisa dipenuhi oleh produk tersebut. Fitness for use. Ya. Karena hal ini akan meningkatkan customer satisfaction. Ya. Jadi segala hal yang dilakukan untuk menjamin bahwa produk tersebut, sebuah produk itu bisa memenuhi ekspektasi customer, keinginan customer, ini disebut sebagai aktivitas dalam perbaikan kualitas. Ya, quality activity itu adalah segala hal yang menunjang bagaimana sebuah produk atau sebuah layanan bisa memenuhi customer needs, itulah yang disebut dengan improvement. Nah, menurut Crosby itu mendefinisikan kualitas itu definisinya adalah conformance to requirement. Apa yang dibutuhkan dan bisa terpenuhi, itulah yang namanya quality. Pokoknya confirm, ya, confirm the requirement. Nah, requirement ini tentu saja kita akan berbicara requirement dari produk dan juga requirement dari customer requirement. Jadi sebuah produk itu dikatakan berkualitas, dia itu confirm dengan fungsi dari produk itu sendiri dan juga memenuhi customer requirement. Contoh misalnya kita sebut sebuah meja itu adalah alat tulis mestinya begitu. Sehingga kalau kita nyebut meja, mestinya meja itu adalah sesuatu alat yang memudahkan seseorang untuk bisa menulis di sana, misalnya begitu. Dan ada customer requirement yang diinginkan oleh pengguna dari meja itu, misalnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, bahannya halus, kuat. Ini customer requirement. Sehingga meja itu adalah sebuah benda yang bisa dipakai untuk menulis, membantu orang menulis atau menaruh barang, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer yang akan memakai meja tersebut. Jadi ini definisi menurut Crosby. Menurut kamus Merriam-Webster, ya quality
itu didefinisikan adalah degree of excellences. Tingkat kesempurnaan dari sebuah produk, ya, itu disebut dengan kualitas, degree of excellences. How good or bad something, nah itulah yang disebut dengan kualitas. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sama-sama meja tadi ya, seberapa halus permukaan meja, maka semakin halus misalnya begitu ya, maka dikatakan semakin excellence. Semakin kuat maka semakin excellence. Nah, semakin excellence-nya itulah dianggap sebagai nilai positif penambahan dari sebuah kualitas. Meja yang kasar dengan meja yang halus dianggap yang halus lebih tinggi dibanding dengan yang kasar secara kualitasnya. Jadi ini membahasakan secara mudah saja bahwa quality itu adalah degree of excellences, how good and how bad something is. Itu namanya kualitas. Oke. Nah, ini pandangan dari ANC, ASQC. Quality adalah the totality of feature and characteristic of product or services that belongs in its ability to satisfy implied or stated needs. Jadi yang namanya quality itu tidak merupakan the part of, tetapi totality of feature dari karakteristik yang ada pada sebuah produk atau layanan, di mana karakteristik atau fitur-fitur yang ada itu membuat produk tersebut atau layanan tersebut ya dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan customer ya, implied or stated needs ya, apakah keinginan yang diungkapkan ataukah keinginan yang dianggap sebagian pihak sudah tahu bahwa itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh customer ya, to satisfy implied and stated need. Jadi, ini kita bicara tentang kualitas adalah total feature and characteristic dari produk or service that beyond its ability ya, terkait dengan kemampuan dari produk tersebut to satisfy ya, to satisfy implied or stated need dari customer yang kita punya. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita sudah mempunyai gambaran bagaimana mendefinisikan kualitas menurut Prof. Juran, menurut Prof. Crosby, menurut Aisho, dan sebagainya. Paling mudah adalah sekarang bagi kita untuk memecah definisi-definisi tersebut menjadi sesuatu yang operasional bisa kita bayangkan, supaya produk yang kita ciptakan itu memiliki standar. Ya, kata Prof. Crosby tadi mengatakan harus ada standar. Nah, standar-standar itu kita akan diskusikan dalam bentuk dimensi kualitas. Sebuah produk dikatakan mempunyai kualitas, tentu saja harus dilihat dimensinya seperti apa. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menjelaskan dimensi yang kita ukur, akan susah bagi kita untuk melakukan improvement di mana kualitas kita berada. Berikutnya kita akan berbicara tentang dimensi kualitas. Baik, sekarang kita akan fokus ke dimensi kualitas. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah dimensi kualitas yang kita tujukan pada produk manufaktur, gitu ya. Nanti karena produk itu kan ada yang kita sebut sebagai produk dalam bentuk produk manufaktur, ada produk dalam bentuk produk jasa layanan, gitu ya. Sekarang kita akan membahas di dimensi dari produk manufaktur dulu. Pertama, dimensi kualitas dari sebuah produk manufaktur itu adalah diukur dari performance-nya. Performance itu apa sih? Performance itu adalah primary product karakteristik. Fungsi utama produk tersebut diciptakan itu untuk apa? Ya, primary product karakteristiknya itu digunakan, jadi produk itu diciptakan untuk apa sih? Gitu.
Misal begini, saya bicara tentang sepeda motor. Sepeda motor itu adalah produk yang digunakan sebagai alat transportasi. Maka performa dari sepeda motor itu adalah ketika dia bisa digunakan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dalam fungsi transportasi, begitu ya. Itu fungsi utama dari sebuah produk sepeda motor. Performanya seperti apa? Kalau sepeda motor kok sering mogok, ngadat, nggak bisa digunakan, ya, rusak, itu berarti performanya jelek. Jadi performance itu adalah karakteristik utama. Jadi apa sih tujuan pertama kali, tujuan utama produk tersebut diciptakan sebagai performance. Misalnya kalau kita bicara tentang televisi, televisi itu gunanya apa sih? Performance yang kita gunakan adalah kemampuan televisi untuk menampilkan gambar dan suara. Tidak cuma gambar saja, tidak cuma suara saja. Kalau radio mungkin cuma suara saja. Tetapi kalau televisi itu ada suara dan gambar. Nah, ketika televisi itu tidak bisa menampilkan suara atau hanya bisa menampilkan gambar saja, maka kita katakan performanya jelek. Atau gambarnya beruwet, berarti performanya jelek. Atau suaranya tidak terdengar, itu berarti performanya jelek. Itu performance. Yang kedua adalah reliability, kehandalan. Seberapa konsisten produk tersebut itu bisa memberikan layanan performance yang dia janjikan seiring berjalannya waktu. Jadi kita ingin lihat bagaimana produk tersebut ya mempunyai kemampuan untuk bisa berfungsi dengan baik. Yang kita lihat dari durasi waktunya. Ya. Reliable berarti dia itu handal, tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu, tidak mengenal dia selalu bisa berfungsi dengan baik. Ya. Misalnya kalau bicara televisi begitu ya, mau musim penghujan, mau musim kemarau, tetap aja layarnya cerah, suaranya bagus. Artinya apa? Produk ini reliable. Kalau sepeda motor tadi kena hujan maupun panas, tanjakan ataupun turunan, ya tetap aja dia bisa handal untuk digunakan. Karena apa? Karena dia reliable. Performanya oke sepanjang waktu, berarti di sini reliable. Performanya bagus dan juga reliable. Ya, jadi kalau memungkinkan nggak Pak? Ada produk yang performanya itu bagus tapi nggak reliable, ya mungkin. Misalnya begini, ada televisi gambarnya bagus, cerah, suaranya jeling, ini performanya oke. Tetapi begitu hujan jelek, nah berarti dia nggak reliable. Jadi reliabilitasnya jelek. Yang kedua adalah kualitas itu diukur dari durability. Durability apa sih? Useful life, include repair. Awet apa enggak? Nah, durability itu bicaranya awet atau tidak. Seberapa lama dia bisa digunakan, namanya durable. Nah, kalau kita lihat baterai Energizer gitu ya, jadi dia mengklaim bisa lebih lama dibanding dengan baterai-baterai merek yang lain. Artinya apa? Punya useful life yang lebih panjang atau durability yang lebih panjang. Berikutnya yang keempat adalah serviceability, kemampuan atau kemudahan produk tersebut di repair. Karena kita semuanya paham, ya sepakat bahwa tidak mungkin sebuah produk itu tidak pernah rusak. Karena faktor yang buat rusak itu macam-macam. Bagaimana kemudahan serviceability-nya? Resolution of problem and complaint is of repair. Kemudahan untuk direparasi. Inilah keunggulan dari Avanza dibanding dengan mobil-mobil yang lain, ya, atau Xenia dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena bengkel-bengkelnya banyak, spare part-nya murah, maka dia menjadi mobil yang laris di Indonesia. Salah satunya adalah serviceability, kemudahan untuk dilakukan perawatan. Merek-merek alat-alat rumah tangga, misalnya kulkas, AC dan sebagainya, Sharp, Samsung cukup mendominasi di Indonesia. Kenapa? Hampir di setiap kota itu dia punya service center-nya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan perbaikan.
serviceability-nya bagus. Manusia itu makhluk sosial yang unik, sehingga saat ini kalau melihat produk tidak hanya performance saja, tetapi juga estetiknya. Estetiknya seperti apa? Sensori karakteristik, warnanya, ya, modelnya, desainnya, penting. Bicara tentang televisi tidak hanya cuma hitam putih, tapi juga tentang TV yang lengkung, bentuknya tipis dan sebagainya. Ini adalah bagian dari estetik yang diinginkan oleh para customer terhadap sebuah produk. Semakin estetik, seringkali dianggap mempunyai kualitas yang lebih baik. Feature, secondary karakteristik. Jadi saat ini produk itu tidak hanya menampilkan satu performance, seringkali ada komplement-komplement yang lain. Saya misalnya mobile phone, tidak hanya fungsinya untuk komunikasi, tetapi ada fitur kamera, fitur untuk bikin video, fitur untuk bisa gunakan main game, fitur untuk bisa email dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang ditawarkan, bisa melakukan scanner, perekaman dan sebagainya. Ini adalah fitur yang dimiliki oleh sebuah produk. Saat ini produk ditawarkan dengan memiliki fungsi fitur yang banyak. Semakin banyak fitur, semakin dianggap produk itu canggih atau modern. Yang berikutnya adalah perceived of quality. Kadang-kadang begini, orang menilai sebuah produk itu melihat past performance. Ya, past performance itu apa sih? Melihat produk tersebut dulunya image masyarakat seperti apa. Jadi past performance itu image ya. Image yang sudah tercipta di masyarakat. Kalau orang nyebut HP Samsung, hampir semua orang mengatakan bagus. Kenapa? Karena dia mempunyai perceived quality yang bagus. Samsung itu dianggap sebagai HP yang bagus. Ketika orang nyebut misalnya sepeda motor Honda, perceived quality yang ada di kepala sebagian penduduk Indonesia, ada sepeda motor yang bagus, harga jualnya bagus. Ada namanya perceived quality. Inilah kemudian banyak sekali usaha-usaha marketing untuk membangun image supaya apa? Ingatan memori dari para customer itu bisa dikaitkan dengan iklan-iklan yang dilakukan tadi. Sehingga dengan adanya iklan, dan iklan membuat orang itu mempunyai image bahwa oh ini produk ternyata bagus dan banyak dikenal orang. Yang berikutnya adalah conform to standar. Jadi dikatakan mempunyai kualitas yang bagus kalau memiliki standar. Ya. Memiliki standar itu adalah standar yang diakui oleh industrial standard. Ya. Meeting specification. Ada standar-standar yang harus diikuti. Ketika kita bicara tentang produk-produk di Indonesia, ada namanya ISN-nya. Nah, SNI-nya harus keluar. SNI-nya harus keluar. Memenuhi standar yang diinginkan. Kalau kita bicara tentang produk-produk ke Eropa, di situ ada standar-standar Eropanya. Kita ke Australia ada standar-standar Australianya. Nah, ini industri standar ini akan berpengaruh terhadap kemampuan competitiveness dari produk kita untuk bersaing di pasaran. Kenapa? Kalau tidak bisa meet of the specification, bisa jadi izin produksi kita nggak keluar atau izin pemasaran kita nggak keluar. Ya, contoh misalnya bicara vaksin itu harus ada conformance to standar, ada fase 1, uji klinik 1, uji klinik 2, uji klinik 3, baru kemudian bisa diproduksi massal. Itu ada spesifikasi yang harus diikuti. Baik, ini adalah dimensi-dimensi yang harus diikuti di dalam kita mengembangkan produk-produk manufaktur. Sehingga ketika kita berbicara kualitas, tidak hanya boleh memenuhi satu unsur saja performance, tetapi unsur reliable, durability, serviceability, aesthetic, perceived quality, conform to standard harus juga diperhatikan. Mungkin ini pengantar untuk konsep of quality. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.